Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Fauziah dari kelas B mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Pak Rahmat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Rahmat, yakni kriteria kebenaran. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana penerapan kriteria kebenaran konsistensi, korespondensi, metafisik, dan pragmatis dalam praktek jurnalistik. Nah, yang pertama itu ada kriteria kebenaran konsistensi atau koherensi. Menurut Bahtiar, kriteria kebenaran konsistensi atau koherensi ini menganggap bahwa kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dan sesuatu seperti fakta atau realita, namun dibentuk atas dasar hubungan antar putusan-putusan tersebut. Dalam dunia jurnalistik, isu atau fakta yang dicari oleh para jurnalis harus dilihat dari berbagai sisi, sebab suatu berita atau isu pasti memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang lainnya, jadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Kemudian ada kriteria kebenaran korespondensi yang merupakan kriteria kebenaran yang diukur dari keselarasan antara arti yang dimaksud oleh pernyataan tersebut dengan objek yang dimaksud oleh pernyataan tersebut. Kebenaran itu harus sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan realitas dan serasi dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah, dalam dunia jurnalistik, berita itu harus sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Sebab jika tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, maka akan menjadi cikal bakal adanya berita hoax yang mungkin akan memberikan efek negatif bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kriteria kebenaran pragmatis. Kriteria kebenaran pragmatis ini menganggap bahwa suatu kebenaran tergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika memberikan manfaat dan dianggap salah jika tidak mendatangkan manfaat. Istilah pragmatisme sendiri muncul pada tahun 1865 dan pencetusnya adalah Charles Sanders Peirce. Menurut pandangan ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan dapat diukur apakah bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Nah, dalam kehidupan jurnalistik atau dunia jurnalistik, jurnalis harus mampu melihat apakah suatu berita dapat membawa manfaat bagi sekitar atau tidak. Maka jurnalis tersebut dapat mengimplementasikan kriteria kebenaran pragmatis. Kemudian yang keempat adalah kriteria kebenaran metafisik. Kriteria ini meyakini bahwa kebenaran tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Kebenaran harus dapat dipahami dan diterima oleh akal manusia. Dalam jurnalistik, seorang jurnalis harus dapat membuat berita yang dapat dipahami dan diterima dengan mudah oleh para pembaca. Kebenaran ini dapat diterima oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Jangan sampai para jurnalis membuat berita yang kebenarannya diragukan. Seringkali berita yang ingin ditampilkan melalui berbagai kriteria kebenaran. Kemudian soal yang kedua itu adalah bagaimana penerapan keempat kriteria kebenaran tersebut di dalam agama. Kaitkan dengan hari kiamat. Nah, menurut Rahmat Kriantono, agama adalah landasan hidup manusia. Dalam agama terdapat kebenaran-kebenaran yang bersifat pragmatis. Artinya tidak harus dijelaskan dengan kata-kata serta harus sesuai dengan pemikiran manusia. Salah satu contohnya adalah hari kiamat. Hari kiamat merupakan suatu kebenaran mutlak karena terdapat dalam Al-Quran. Salah satu surat yang menerangkan tentang hari kiamat adalah Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Apa yang terdapat dalam surat tersebut pun dapat diterima dengan baik oleh akal manusia dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Sehingga semua kriteria kebenaran itu masuk ke dalam fenomena hari kiamat yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Yang ketiga, soal ketiga adalah bagaimana relasi antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik. Apakah wartawan harus memiliki kepercayaan dalam menulis berita? Menurut Rahmat Kriantono tahun 2019, halaman 16, kebenaran yang diyakini setiap manusia dapat berbeda-beda walaupun berangkat dari realita yang sama. Artinya, kebenaran tergantung pada perspektif dan bersifat kontekstual. Agama atau kepercayaan diperlukan sebagai landasan dan batasan dari perspektif dan pemikiran manusia tersebut.
Keyakinan atau agama dapat menyelaraskan kebenaran yang diyakini berbeda oleh setiap individu. Bahkan, agama atau keyakinan mampu membuat semua kebenaran yang diyakini oleh manusia menjadi seragam. Dan bahkan, agama atau keyakinan dapat mencegah dari perspektif atau pemikiran manusia yang di luar nalar mungkin ya, yang mungkin kontroversi. Oleh karena itu, di Indonesia lebih spesifik, agama atau keyakinan adalah suatu hal yang harus dianut oleh setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali para jurnalis, sebab agama ini dapat membimbing para jurnalis terutama dalam mencari berita dan menciptakan berita yang lebih etikal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.